Terima kasih telah bergabung dengan kami. Bersama dengan saya hamba Allah sebagai moderator di sini. Mari kita mulai. Sang Hyang Tunggal ingin berputra lagi. Di Kahyangan Keling, Sang Hyang Tunggal dihadap para putra, yaitu Sang Hyang Rudra, Sang Hyang Darmastuti, dan Sang Hyang Dewanjali. Mereka membicarakan kisah perjalanan hidup sang leluhur, yaitu Sang Hyang Nurcahya dalam kitab Pustaka Darya. Ternyata pada mulanya Sang Hyang Nurcahya adalah makhluk berbadan jasmani, dan setelah menjalani tapa brata bertahun-tahun, akhirnya berubah wujud menjadi makhluk berbadan rohani yang tinggal di alam halus. Sang Hyang Tunggal ingin sekali memiliki anak yang bisa berbadan jasmani juga rohani, sehingga kelak bisa menjadi pemimpin Triloka, atau 3 alam, yaitu alam atas, alam tengah, dan alam bawah. Dengan demikian, para dewa tidak hanya memimpin bangsa jin saja, tetapi juga mampu memimpin umat manusia seperti Nabi Sulaiman, tokoh yang telah mengalahkan ayahnya. Maka, ia pun memutuskan untuk pergi bertapa demi mencapai keinginan tersebut. Untuk selanjutnya, tahta Kahyangan Keling diserahkan kepada Sang Hyang Rudra yang kemudian bergelar Sang Hyang Darmadewa. Sang Hyang Tunggal pergi bertapa. Sang Hyang Tunggal kemudian berpamitan kepada sang istri, yaitu Dewi Darmani untuk pergi bertapa mewujudkan cita-citanya. Dewi Darmani mengizinkan serta merelakan Sang Hyang Tunggal jika harus menikah lagi demi mendapatkan anak yang berbadan jasmani dan rohani. Sang Hyang Tunggal pun mengajak istrinya untuk berserah diri kepada Tuhan semoga mendapatkan jalan yang terbaik. Setelah dirasa cukup, Sang Hyang Tunggal lalu berangkat meninggalkan Kahyangan Keling dan bertapa di tepi pantai dengan duduk di atas batu karang. Prabu Rekatama mencari menantu. Raja Jin Kepiting. Tersebutkah Raja Jin berwujud kepiting dari kerajaan Teleng Samodra, bernama Prabu Rekatama. Ia memiliki seorang putri cantik bernama Dewi Rekatawati yang telah bermimpi menikah dengan seorang dewa bernama Sang Hyang Tunggal. Pencarian Sang Hyang Tunggal. Demi untuk mewujudkan mimpi putrinya itu, Prabu Rekatama pun berangkat mencari keberadaan Sang Hyang Tunggal. Prabu Rekatama berhasil menemukan Sang Hyang Tunggal yang bertapa di tepi pantai. Kekuatan gaib. Ia berusaha membangunkan calon menantunya itu namun tidak berhasil. Bahkan, daya perbawa Sang Hyang Tunggal justru membuat Prabu Rekatama terlempar dan jatuh pingsan. Setelah sadar dari pingsan, Prabu Rekatama kemudian mengheningkan cipta, mengerahkan kesaktiannya untuk membawa pergi Sang Hyang Tunggal dengan cara gaib. Sang Hyang Tunggal menikah dengan Dewi Rekatawati. Sang Hyang Tunggal terbangun dari tapa dan terkejut karena tahu-tahu dirinya sudah berada di dalam keraton bawah laut. Di hadapannya sudah ada seorang Raja Jin Kepiting dan putri cantik, yang tidak lain adalah Prabu Rekatama dan Dewi Rekatawati. Prabu Rekatama menyampaikan maksudnya untuk melamar Sang Hyang Tunggal sebagai suami putrinya. Sang Hyang Tunggal mendapat firasat bahwa dengan cara inilah ia dapat mencapai cita-cita memiliki putra berbadan jasmani dan rohani. Maka, ia pun menerima lamaran tersebut. Terciptanya 3 putra dari sebutir telur. Kelahiran telur ajaib. Singkat cerita, Dewi Rekatawati telah mengandung anak Sang Hyang Tunggal. Ketika tiba waktunya, ternyata yang ia lahirkan adalah sebutir telur. Sang Hyang Tunggal sangat marah dan membanting telur tersebut. Namun telur itu melesat terbang ke angkasa meninggalkan kerajaan Teleng Samodra. Pengejaran telur. Sang Hyang Tunggal semakin penasaran dan segera terbang pula untuk mengejarnya. Telur ajaib itu melesat sampai ke Kahyangan Tengguru. Sang Hyang Menang terkejut dan berusaha menangkapnya. Namun telur aneh itu begitu gesit, dan baru bisa ditangkap setelah Sang Hyang Menang mengerahkan kesaktiannya. Transformasi ajaib. Sang Hyang Menang paham isi hati putranya, maka ia pun mengheningkan cipta memohon izin Tuhan supaya telur di tangannya itu bisa berubah menjadi anak. Selesai bersamadi, Sang Hyang Menang lalu menyiram telur itu dengan air keabadian Tirtamarta Kamandanu. Secara ajaib, cangkang telur pun terbuka dan berubah menjadi seorang laki-laki yang diberi nama Batara Antaga. Selanjutnya putih telur juga berubah menjadi seorang laki-laki yang diberi nama Batara Ismaya. Dan yang terakhir, kuning telur berubah menjadi laki-laki pula dan diberi nama Batara Manikmaya. Sang Hyang Tunggal sangat senang melihat ketiga putranya itu ternyata lahir sesuai harapan, yaitu bisa berbadan jasmani dan rohani. Ia juga meramalkan kelak dari Batara Ismaya akan lahir 10 anak, dan dari Batara Manikmaya lahir 9 anak,
sehingga melalui mereka keturunan bangsa dewa akan berkembang biak di muka bumi. Sang Hyang Tunggal menjadi Sang Hyang Padwenang. Sang Hyang Menang kemudian menyampaikan niatnya untuk menyerahkan tahta Kahyangan Tengguru kepada Sang Hyang Tunggal beserta seluruh pusaka peninggalan leluhur. Sang Hyang Tunggal tunduk dan patuh terhadap keputusan sang ayah. Maka, Sang Hyang Menang pun memberikan tambahan berbagai macam ilmu kesaktian, kemudian ia menitis, bersatu jiwa raga ke dalam diri Sang Hyang Tunggal. Sejak hari itu, Sang Hyang Tunggal menjadi pemimpin Kahyangan Tengguru. Karena ia merasa ilmu pengetahuan dan wibawa sang ayah jauh lebih besar, maka ia pun mengganti nama menjadi Sang Hyang Padwenang. Perselisihan Batara Antaga dan Batara Ismaya. Beberapa tahun kemudian terjadilah perselisihan antara Batara Antaga dan Batara Ismaya. Mereka berdua sama-sama merasa berhak menjadi ahli waris Sang Hyang Tunggal. Batara Antaga sebagai anak tertua merasa yang paling berhak naik tahta. Namun hal itu dibantah oleh Batara Ismaya yang mengetahui sejarah leluhur, bahwa Sang Hyang Nurrasa dulu menunjuk Sang Hyang Menang sebagai ahli waris, padahal Sang Hyang Darmajaka lebih tua. Kedua kakak beradik itu lalu bertarung adu kesaktian. Namun keduanya sama-sama kuat sehingga sulit menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Akhirnya, mereka pun memanggil Batara Manikmaya untuk menjadi saksi dan memberikan penilaian yang adil terhadap persaingan tersebut. Batara Manikmaya lalu mengusulkan supaya Batara Antaga dan Batara Ismaya menelan gunung ke dalam perut dan mengeluarkannya melalui dubur. Dengan cara ini dapat diketahui siapa yang lebih sakti dan siapa yang lebih pintar. Keduanya pun setuju. Batara Antaga yang mula-mula memilih salah satu gunung di pegunungan Himalaya, kemudian berusaha menelannya dalam sekali lahap. Setelah berusaha sekuat tenaga, gunung tersebut pun masuk ke dalam perut Batara Antaga, namun tidak bisa keluar. Karena tadi ia telah memaksakan diri melahap gunung, maka mulutnya kini menjadi robek dan lebar, matanya pun melotot besar, serta tubuhnya menjadi bulat dan gemuk. Batara Ismaya maju dan memilih sebuah gunung yang lebih besar. Dengan sabar dan telaten ia memakan gunung itu perlahan-lahan hingga semua masuk ke dalam perutnya setelah beberapa hari. Namun ia juga tidak mampu mengeluarkannya melalui dubur. Karena tidak tidur selama berhari-hari, kini wujud Batara Ismaya menjadi berubah jelek, dengan mata sembab dan hidung ingusan. Selain itu, karena gunung yang ditelannya lebih besar daripada yang ditelan Batara Antaga, akibatnya tubuhnya pun menjadi lebih gemuk dan lebih bulat daripada sang kakak. Batara Manikmaya memenangkan perlombaan. Sang Hyang Padwenang datang dan sangat murka melihat ulah kedua putranya. Ia pun mengumumkan bahwa Batara Manikmaya adalah yang berhak mewarisi tahta Kahyangan Tengguru, sedangkan mereka berdua diperintah untuk pergi bertapa di alam Sunyaruri. Kelak jika saatnya tiba, Sang Hyang Padwenang akan memberikan perintah kepada mereka supaya muncul ke alam nyata dan menjadi pengasuh keturunan Batara Manikmaya. Batara Antaga hendaknya menjadi pengasuh golongan raksasa, sedangkan Batara Ismaya menjadi pengasuh golongan manusia. Batara Antaga dan Batara Ismaya mematuhi keputusan sang ayah, namun mereka tidak bisa menerima begitu saja kalau Batara Manikmaya langsung diangkat menjadi ahli waris Kahyangan Tengguru. Mereka meminta Batara Manikmaya harus bisa membuktikan kalau dirinya juga bisa menelan dan mengeluarkan gunung sesuai perlombaan yang telah ditetapkan tadi. Batara Manikmaya setuju. Ia lalu memilih gunung paling indah di Himalaya, yaitu Gunung Kailasa untuk dimasukkan ke dalam perut. Berbeda dengan kedua kakaknya, ia lebih dulu mengheningkan cipta dan mengubah gunung itu menjadi sangat kecil sehingga dapat dengan mudah ditelan dan dikeluarkan lagi melalui dubur. Setelah itu, gunung tersebut dikembalikan ke ukuran asli dan diletakkan ke tempat semula. Batara Antaga dan Batara Ismaya mengakui kepandaian dan kesaktian Batara Manikmaya, dan mereka pun merelakan tahta Kahyangan Tengguru menjadi milik si adik bungsu. Namun Batara Ismaya mengeluhkan wujudnya yang telah berubah menjadi buruk rupa, sehingga mustahil ada wanita yang sudi menjadi istrinya. Padahal Sang Hyang Padwenang dulu pernah meramalkan bahwa ia kelak akan memiliki 10 anak. Sang Hyang Padwenang menjawab bahwa urusan jodoh itu sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jelek atau tampan bukanlah ukuran untuk mendapatkan jodoh. Usai berkata demikian ia lantas mendatangkan seorang wanita yang tidak lain adalah keponakannya sendiri,
yaitu Dewi Senggani Putri Sang Hyang Hening. Wanita inilah yang ditakdirkan menjadi jodoh Batara Ismaya, silsilah keluarga Sang Hyang Tunggal.